Gadis kecil itu baru saja mengucapkan kata "pir" dalam hati. Detik berikutnya tiba-tiba muncul setumpuk buah pir di atas ranjang. Hal ini langsung membuat seluruh keluarga terkejut. Gadis kecil awalnya mengira keluarganya di kehidupan ini akan seperti orang tua di kehidupan sebelumnya, yang menganggap dirinya monster dan menjualnya ke laboratorium untuk dijadikan objek percobaan. Namun keluarga ini justru tidak menganggapnya aneh, malah memuji bahwa dia adalah bintang keberuntungan yang dikirim langit. Alasan gadis itu bisa datang ke dunia ini karena di kehidupan sebelumnya saat sedang diteliti di laboratorium, sebuah ledakan tak terduga membuatnya bereinkarnasi ke masa lampau. Saat itu sang ibu sedang menangis sambil memeluk tubuh gadis kecil yang telah meninggal. Namun di detik berikutnya, gadis kecil itu tiba-tiba membuka mata dengan ajaib. Sang nenek tua saking gembiranya, langsung menyuruh anak laki-laki memotong ayam untuk dibuat sup. Sang kakak menatap sup ayam itu sambil menelan ludah. Sang ayah melihat hal itu lalu berkata, bahwa adiknya baru sembuh jadi butuh makanan bergizi. Anak laki-laki itu sangat pengertian, mengatakan bahwa sebagai kakak dia harus mengalah pada adiknya. Gadis kecil itu melihat keluarganya yang hidup dalam kemiskinan, namun merasa sangat bahagia. Namun malam harinya saat tidur, dia tiba-tiba terbangun karena kepanasan, lalu mendapati rumah mereka terbakar. Dia pun segera menarik ibunya keluar rumah. Begitu sampai di luar, dia terkejut melihat seluruh desa telah dilalap api. Ibunya langsung mengucap syukur karena gadis itu telah membangunkannya. Lalu berkata dengan haru, bahwa gadis kecil itu adalah bintang keberuntungan keluarga mereka. Namun tetangga di sebelah tiba-tiba berkata bahwa gadis itu adalah pembawa sial. Katanya 3 hari lalu gadis itu pingsan, dan kini baru bangun langsung terjadi kebakaran. Lalu menuntut keluarga mereka untuk mengganti kerugian. Pertengkaran mereka segera menarik perhatian warga desa. Gadis kecil yang mendengar dirinya disalahkan, langsung mulai meragukan dirinya sendiri. Namun nenek tua yang mendengar itu langsung memarahi tetangga. Katanya sejak tetangga itu pindah ke desa, musibah terus-menerus terjadi, dan rumah di sekitar tempat tinggalnya malah semakin miskin. Bahkan menuduh kebakaran itu ulah dari tetangga itu sendiri. Dia dengan marah berkata, kalau masih berani menyebut cucunya pembawa sial, dia sendiri yang akan turun tangan memukul. Tetangga itu ketakutan dan langsung pergi. Untungnya hari itu hujan deras berhasil memadamkan kebakaran. Namun hujan yang terus-menerus selama beberapa hari membuat keluarga khawatir soal persediaan makanan. Gadis kecil itu teringat bahwa dia masih punya banyak buah pir di ruang penyimpanannya. Lalu dia kembali mengucapkan dalam hati, dan segera muncul setumpuk buah pir lagi. Keluarganya kembali terkejut. Anak laki-laki itu senang bukan main dan berkata bahwa adiknya adalah bidadari dari langit. Setelah hujan reda, dia kembali mengeluarkan satu keranjang penuh buah pir. Keesokan paginya, gadis kecil meminta ayahnya untuk membawa buah itu ke pasar dan menjualnya. Setelah selesai menjual dan kembali ke rumah, ayahnya terkejut melihat keranjang yang penuh dengan bahan makanan. Sang nenek menyangka ayahnya menghamburkan uang. Namun ayahnya segera menjelaskan bahwa semua ini adalah pemberian dari pelanggan. Karena mereka belum pernah makan buah pir sana itu, mereka tidak hanya membeli semua pir, tapi juga memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih. Nenek mendengarnya lalu tersenyum senang. Seluruh keluarga pun berkumpul dengan riang dan memasak makanan lezat untuk merayakan. Namun sebelum mereka sempat makan, seorang pejabat tiba-tiba datang membawa titah kerajaan, mengatakan bahwa kerabat mereka diam-diam bersekongkol dengan pihak lain, dan seluruh keluarga akan diasingkan sebagai hukuman. Mulai hari ini keluarga mereka akan dibuang ke daerah terpencil. Seluruh keluarga seketika merasa seperti disambar petir. Gadis kecil itu memandang keluarganya yang tercinta. Dia tahu dalam waktu singkat mereka tak mungkin selamat sampai tujuan. Lalu sebuah ide tiba-tiba muncul di pikirannya.